Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Kembali lagi dalam program Bincang Kita yang tayang secara live di channel Mek TV dan fanspage Mek TV serta di media siber mektvnews.com. Tentunya dengan sejumlah narasumber yang kredibel pada bidangnya. Kali ini saya bersama dengan Ketua Umum Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Kiai Haji Jakri Napu, SDMPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak, hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa. Saat ini kami akan berbicara tentang motivasi dan eksistensi seni budaya Islam di Sulawesi Tenggara khususnya. Pak Jakri, saya manggilnya Pak Jakri ya Pak. Pak Jakri, apa sih yang sampai saat ini memberikan motivasi sehingga seni budaya ini terus ada di Sulawesi Tenggara khususnya? Terima kasih. Sebelum saya membahas itu, kita kembali kepada ayat Allah surat Ar-Rum ayat 30. Yang bunyinya faqim wajhaka lidini hanifa fitrallahi allati fataran nasa 'alaiha ila akhiril Islam. Tidak ada sesuatu hal yang berbeda di dalam penciptaan Allah. Semua yang diciptakan. Ya, karena kita sebagai manusia, makhluk Allah yang sempurna diciptakan. Yang tadinya itu sebelum ada kita diciptakan Nabiullah Adam dan kita Hawa. Ya kayaknya begitu saja. Tapi begitu diciptakan untuk lebih memperkenalkan adanya Dia Maha Pencipta. Manusia diciptakan dengan kullu mauludin yuladu alal fitrati. Manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Karena dia punya 3 dimensi. Iya, betul. Ya, dimensi cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada keindahan. Ya, mendorong kita kepada kebenaran, munculnya ilmu antara benar dan salah. Iya. Itu timbul logika kan. Kemudian baik buruk, timbullah ilmu etika, moral. Dan yang ketiga tentang keindahan, indah dan jelek. Nah, muncullah seni. Nah, seni ini memang muncul dari diri manusia. Dia senang kepada yang indah-indah. So kalau orang yang tidak senang kepada yang indah-indah, berarti dia ada kelainan. Makanya Allah menyatakan tidak ada dalam keindahan, semuanya Allah ciptakan semua ini sesuai dengan penciptaannya. Ya, bagaimana kehidupan manusia kita perhatikan diri kita. Makanya manusia menciptakan sesuatu yang indah itu, akhirnya muncullah kebudayaan. Ya, budaya ini orang senang. Budaya apa? Nanti ya. Sampai saat ini Pak, budaya apa saja yang tentunya tidak menyalahi syariat Islam yang terus dikembangkan kepada masyarakat dan saat ini masih eksis di masyarakat khususnya di Sultra? Ya, untuk di Sulawesi Tenggara ini, kalau yang kita lihat bahwa semuanya ada, seperti mengenai melukis, ya, seni lukis, seni pahat, apa semua. Yang penting arahnya itu tentang mengagungkan kebesaran Allah Sang Pencipta. Ya, jangan dia membelok bahwa ini menjadi sesembahan. Nah, itulah yang tidak dibenarkan dalam syariat agama Islam. Makanya Islam akan mendorong orang untuk menciptakan kreasi, diekspresikan itu. Keindahan ini bagaimana? Warna putih, warna ini dikombinasi. Indah kan? Akhirnya manusia itu dipanggil bagaimana sehingga kehidupan ini lestari. Ya, makanya Tuhan menciptakan, ya, semua aku ciptakan untuk kamu, manfaatkan yang sebaik-baiknya, jangan kamu rusak. Nah, kerusakan ini akibatnya kepada kita. Makanya Allah mengatakan yang baik itu dari aku, tapi yang tidak baik itu kamu dari manusia, karena manusia tidak mampu memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan ini, yang melampaui batas, gitu. Padahal Allah sudah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat kita harus mencari sesuatu, berbuat baiklah kamu, karena kita di dalam kehidupan ini kita harus mencari kebaikan, karena inilah modal perjalanan kita dalam perjalanan yang panjang. Saya kira demikian dulu. Baik,
soal seni Pak yang sampai saat ini terus dikembangkan, soal misalnya adalah kaligrafi yang ramai di sejumlah masjid, bukan hanya di Sulawesi Tenggara tetapi di Indonesia maupun di mancanegara juga terus ada. Nanti bagaimana pandangan soal Majelis Ulama terhadap kaligrafi, seni kaligrafi yang terus berkembang sampai saat ini Pak? Mengenai kaligrafi, setiap ada musabaqah pasti ada juga kaligrafi dilombakan. Nah, ini untuk menciptakan bahwa manusia itu punya kreasi, diekspresikan itu. Bagaimana huruf alif yang kita tahu hanya begini alif, tapi akhirnya alif itu sudah dikreasi sedemikian rupa, akhirnya kita bingung kalau kita tidak punya dasar bahwa alif ini begini, terus dia sudah dibengkokkan dan lain sebagainya. Nah, ini kan kemajuan bagaimana manusia itu merasakan bahwa ini alif Allah, itu Allah. Tapi karena kita tidak punya dasar membaca, akhirnya ini huruf apa? Nah, makanya basic ini harus dulu ditanamkan sehingga pada saat dia berubah, itu, maka insya Allah semuanya itu akan menjadi pendidikan untuk nalar manusia. Oh begini dia. Akhirnya walaupun sudah bengkok-bengkok, tapi karena kita sudah punya dasar, oh ini kalimatnya ini Bismillahirrahmanirrahim saja, yang hanya 19 hurufnya, itu sudah bisa dikreasikan. Oh begini dia. Kita lihat, tapi kalau tidak punya dasar, kita tidak bisa bikin apa-apa. Makanya ini perlu dipelihara, tapi dasarnya ini alif, lam, ha, Allah. Ini mim, ha, mim, dal, Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 19 hurufnya. Coba, bagaimanapun diperoleh semuanya jalan untuk mengagungkan nama Allah. Baik, selain kaligrafi Pak, ada kan yang sampai saat ini yang terus berjalan adalah soal bagaimana mempertunjukkan seni suara yang juga kepada publik dipertontonkan. Namun ada berbagai aliran seni yang terus sampai saat ini terus berkembang. Salah satunya misalnya ada yang awalnya misalnya dari Qasidah Rabbana, mungkin ketika ada perkembangan zaman ada muncul suatu seni yang ragul religi yang nuansa genrenya adalah pop dan lain. Nanti boleh minta pandangannya soal seni. Semua itu kan manusia berkreasi. Yang penting jangan sampai salah arah. Itu saja duduknya. Ya, biar juga dia lagu barat. Tapi kalau dia enak dibacakan apa segala macam. Coba lihat Maher Zain kan, begitu kan? Betul. Kita tergugah dengan bacaan-bacaan walaupun dia tapi dengan susunannya, alunannya dan sebagainya, di mana harus ini. Nah, di sini letaknya seni itu harus diekspresikan sesuai dengan peruntukannya, mengagungkan nama Allah. Sehingga semuanya itu insya Allah lestari, tapi kalau kapan dia menyimpang Pak, tidak tahan lama, dan itu pasti. Segala sesuatu yang tidak menurut aturan-aturannya pasti dia akan hancur dengan sendirinya. Itu satu kepastian di dalam kehidupan kita. Intinya ketika perkembangan seni itu seni Islam itu dijalankan sesuai dengan syariat Islam, akan bertahan sesuai dengan masanya. Baik, kita melangkah soal bagaimana sampai saat ini adalah soal regulasi dari pemerintah atau dukungan dari pemerintah tentang dukungan seni budaya Islam yang terus berkembang. Salah satunya adalah pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran yang setiap tahun digelar oleh sejumlah daerah. MTQ ini terus dilaksanakan hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Bincang Kita, tentunya masih bersama narasumber saya Kiai Haji Jakri Napu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara. Pak, kita kembali lagi soal pembahasan kita tentang dukungan pemerintah tentang peningkatan seni budaya Islam melalui Majelis Tilawatil Quran yang setiap tahun digelar baik di sejumlah daerah lain maupun di Sulawesi Tenggara. Pak, bisa tanggapan soal bagaimana sih dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan majelis musabaqah tilawatil Quran yang saat ini? Jadi terima kasih. Jadi mengenai tentang peningkatan ini kan di LPTQ ya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Dan dalam pemerintah ya ini buktinya
Sulawesi Tenggara itu ini sekarang jadi tuan rumah lagi. Iya. MTQ Corporate tingkat nasional yang kelima. Nanti bulan November, tanggal 14 November akan datang. Baik. Ini sesuatu pertanda bahwa pemerintah, khususnya Sulawesi Tenggara saja, saya memperhatikan. Walaupun kita pada tahun 2006, pada zaman pemerintahan Pak Ali Mahdi, tingkat MTQ tingkat nasional. Sekarang Corporate tingkat nasional, di sini lagi kita dapatkan. Jadi satu pertanda bahwa pemerintah dalam hal ini, khususnya untuk Sulawesi Tenggara ya, bicara nasional, tapi kan nasional tentu ada dukungan semua. Ya, ini untuk Sulawesi Tenggara. Saya kalau tingkat provinsi Sulawesi Tenggara tahun depan insya Allah di Muna. Iya. Itu MTQ tingkat provinsi. Yang baru-baru kan tingkat di Kota Kendari. Tahun depan nanti insya Allah untuk tingkat provinsi di Kabupaten Muna. Jadi sesuatu hal yang perlu kita dukung dan itu pemerintah sangat-sangat memperhatikan ini. Salah satu bagaimana untuk tujuan daripada kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Ya, tujuan nasional kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka salah satu cara juga cara ini. Makanya seni ini jangan sampai dia hilang. Bagaimanapun kegiatan-kegiatan harus didukung. Makanya masyarakat kita ini, ya kan kemarin kami ada rapat. Itu seksi musyawarah kami rapat. Ya, artinya kita benih-benih di Sulawesi Tenggara harus dipersiapkan sehingga jangan kita hanya muncul begitu saja. Makanya rumah-rumah baca Al-Quran, rumah-rumah tahfiz Quran di mana-mana tumbuh dengan baik. Makanya pemerintah dalam itu telah membantu baik dari masyarakat apalagi dari pemerintah, dan Pak Gubernur dalam hal ini Pak Ali Mahdi senantiasa sangat intens untuk memperhatikan. Beliau bilang pokoknya kita adakan di Sulawesi Tenggara bukan hanya sukses penyelenggaraan tapi harus sukses prestasi. Jangan kita ikut rame, tahu-tahu kita nomor di belakang. Penonton ya, kita harus memegang bendera sehingga pada waktu tahun 2006 juga kan begitu. Artinya Sulawesi Tenggara juga menempati nomor urut, bukan nomor konten tapi nomor menentukan juga untuk Sulawesi Tenggara. Ini satu pertanda untuk tingkat provinsi kita di mana pemerintah kita sangat intens memperhatikan sehingga benih-benih dari seni baca Quran, dari berbagai macam seni, kaligrafi, mengenai tilawah, mengenai membaca latihan pendakwah dan lain sebagainya, itu dalam nanti MTQ Corp ini semua harus diadakan. Ada 9 lomba yang akan dilombakan di Sulawesi Tenggara dan semua sudah diatur tempat-tempatnya. Ini satu pertanda bahwa pemerintah sangat intens memperhatikan ini. Baik. Sehingga semuanya itu bisa. Pak, saya lihat untuk MTQ adalah selain pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran saat ini bukan hanya menyasar pada tingkat remaja maupun dewasa, tetapi ternyata pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran boleh diikuti oleh kalangan anak-anak. Sejauh mana Pak persiapannya untuk saat ini untuk misalnya mempersiapkan mereka untuk dapat bertanding ikut lomba? Jadi itu ada kan umur sekian sudah ada pengelompokannya. Ada yang hafal 1 juz, ada 5 juz. Ya, tidak jadi sesuai ada dia punya pengelompokan. Untuk juz ada 1 juz, ada 5 juz. Jadi penghafal sudah ada lomba-lombanya anak-anak dengan umur sekian. Jadi mereka itu muncul dengan umur sekian masuk. Jadi ada pengelompokan itu sudah diatur sehingga tidak ada kesenjangan atau ada loss begitu bahwa umur sekian tidak ada. Makanya bersambung. Jadi kalau dia sudah ini dia naik lagi. Nah, ini lagi muncul lagi yang generasi baru. Sehingga tidak ada kekosongan di dalam hal pengelompokan umur tertentu. Sehingga pada setiap event-event itu semua terisi. Jadi umur sekian ada. Jadi tidak ada kekosongan. Jadi setiap saat itulah tugasnya LPTQ Kabupaten dan LPTQ Provinsi. Makanya dalam hal ini kami sebagai orang-orang yang diberi tugas untuk itu senantiasa ada evaluasi terhadap itu. Kemarin kita evaluasi juga ya, yang mana tertunda dari 2019 sampai 2021 ini baru diadakan untuk tingkat provinsi di sini. Ya, jadi semuanya ini untuk kembali bahwa kita memperhatikan terhadap hal-hal yang untuk seni ini jangan sampai
ada loss, ada kesenjangan, ada kekosongan, akhirnya terputus. Nah, inilah yang kita harus jaga. Nah, makanya kemarin kita putuskan supaya ada pemusatan latihan LPTK di tingkat kabupaten, sehingga jangan ada saat hilang kita, tidak ada. Nah, ini perlu ada regulasi itu untuk 3 provinsi, sehingga jangan ada, kalau ini tidak ada putusan Sulawesi Tengah, selalu kita upayakan selalu terisi jenjang-jenjang lomba-lomba itu selalu ada. Baik, selain ini adalah menyasar seluruh jenjang umur mulai dari anak-anak hingga dewasa maupun remaja dalam pelaksanaan untuk mengembangkan dari seni budaya Islam itu sendiri. Pak, nanti soal perkembangan selain untuk seni budaya Islam ini, selain cara menghafal Al-Quran atau seni membaca Al-Quran, hal apa saja yang terus dikembangkan dan menjadi perhatian pemerintah saat ini untuk seni budaya Islam yang khususnya di Sultera, Pak? Kalau kita sentiasa ikuti ya pola nasional apa, kita selalu siap. Jadi jangan hanya pola nasional mau ini, kita selalu ada. Jadi setiap saat ada pertemuan tingkat LPTK provinsi, kabupaten selalu ada sharing semua. Kita selalu ada pertemuan, sehingga tidak ada kesenjangan itu. Jadi setiap ada lomba ini ada siap. Ya, jadi setiap itu kan ada pertemuan tingkat nasional, setiap ada MTQ nasional, selalu ada musyawarah LPTK di situ. Seperti kemarin di tingkat tingkat kota kemarin, kita ada juga musyawarah LPTK. Ya, semua daerah-daerah 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ikut berpartisipasi. Kita ikut. Akhirnya dimintalah dari seluruh daerah itu minta. Kami minta kalau adakan sama kami. Kenyataannya disetujui adalah Kabupaten Muna untuk tahun depan. Baik. Sehingga semua daerah itu mendapat giliran untuk sebagai pelaksanaan untuk mengembangkan seni. Mereka persiapkan. Jadi sehingga enak, tidak ada kesenjangan atau kekosongan di daerah-daerah semua. Dulu di Butur, terus ada di Kolaka, terus ada di Bombana. Semua daerah itu supaya diberi kesempatan sehingga semua bertumbuh dengan baik. Jadi tidak ada kekosongan daerah. Dia berlomba untuk mencapai apa yang diniatkan setiap daerah-daerah. Pasti daerah-daerah dia mau berprestasi. Nah, semuanya ini kita mari sama-sama ya, sehingga Sulawesi Tenggara jangan sampai terjadi kekosongan pada saatnya. Baik, kami akan lanjut lagi perbincangan ini, tetapi setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali dalam program Bincang Kita, tentunya masih bersama narasumber saya, Kiai Haji Jaklinapu, masih membahas soal motivasi dan eksistensi budaya Islam di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara. Pak, ini adalah melihat bahwa banyaknya pengaruh dunia luar atau budaya asing masuk ke Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara. Bagaimana untuk melihat itu Pak terhadap budaya saat ini yang terus berkembang di Sulawesi Tenggara, khususnya budaya Islam? Terima kasih. Dunia ini sudah terbuka, kita tidak bisa menutup diri. Iya, betul. Nah, cuma kita harus membentengi diri kita dengan nilai-nilai agama yang kita yakini. Baik. Ya, kalau kita sebagai orang Islam, kita harus bentengi diri kita dengan nilai-nilai ajaran Islam. Semua ini terbuka, kita tidak bisa tutup rumahmu atau apa, tidak bisa. Ya, dengan kemajuan teknologi, orang sudah main HP. Masa kita pergi buang itu HP? Sampai itu sudah begitu kehidupan ini. Ya. Kalau dulu kita tidak pernah tahu itu HP apa gunanya. Sekarang sudah orang ditanya saja 2x2, dia tidak boleh, dia buka ilmu ini sudah ada di Google dan lain sebagainya. Itu kita harus hormati. Cuma kita harus mengarahkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, begini duduknya. Tuntun mereka, dampingi mereka, arahkan mereka, sehingga tidak salah kaprah mereka dalam perjalanan hidupnya. Maka agama harus diletakkan sebagai-baiknya,
sehingga perjalanan mereka terarah terus. Ya. Tidak mungkin juga kita mau pergi kurung mereka sendiri dalam agama. Dunia ini sudah terbuka, Pak. Ya, tidak dapat di rumah dia, tapi di sekolah, di jalan, ya, di televisi, di HP dan lain sebagainya. Kita larang, semua sudah ada. Olehnya itu, pendidikan agama ini harus senantiasa diperkuat. Nah, di sini pentingnya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi akan ditanamkan pendidikan yang lebih dari rumah, kemudian ke sekolah, kemudian ke masyarakat, ya, untuk mensosialisasikan dan bisa melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan ajaran Islam atau syariat Islam yang telah digariskan oleh di awal. Baik, Pak Jakri, kita sudah di segmen 3. Apa hambatan yang sampai saat ini terus dirasakan sehingga budaya Islam itu misalnya agak terlambat, atau misalnya dalam perkembangannya menuai masalah, Pak? Jadi kurangnya pembacaan daripada kita. Nah, kita ini membaca itu jangan hanya baca yang tersurat. Baik, tetapi pahami isinya. Ya, baca yang tersurat. Ini saja kita punya tangan ini. Sekarang kita baca ini tangan kita. Ini berapa ruas? 5 jari 14 ruasnya. Ini 14 ruas. Kenapa ini hanya 2, tapi ini hebat ini. Dibaca itu. Jadi kehidupan ini kita harus membaca yang tersirat lebih banyak daripada yang tersurat. Nah, yang tersurat itu kan ini sudah ada 114 surat, 6.236 ayat, 30 juz. 30 juz. Ya kan? Iya, 114 surat. Tapi yang tersirat lebih banyak. Ya, lebih banyak di diri kita, di alam ini lebih banyak. Makanya kita harus mengadakan pendalaman, pengkajian. Makanya saya selalu mengingatkan, membaca itu ada 7 tingkatan membaca. Jadi belajar membaca, belajar memahami, belajar membaca, belajar mengetahui, belajar memahami, belajar meyakini, belajar mengamalkan yang diyakini, memelihara amalan, dan ketujuh, belajar jadikan yang dibaca itu menjadi sikap perilaku. Itu yang tertinggi. Itulah Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu Quran berjalan. Nah, kita ini belum sampai ke sana. Makanya saya bilang, untuk mencapai tingkatan seperti Nabi itu jauh sekali. Maka saya punya rumus itu, untuk mencapai tingkatan tertinggi pakai rumus SQ pangkat 2P staff. S itu apa? Sucikan. Sucikan, ya. Q pertama apa? Hati. Kalbumu. Yang kedua kaul, perkataan. P perbuatan. Jadi sucikan hatimu, sucikan perkataanmu, sucikan perbuatanmu. Staff, STAF, sidik, tablik, amanah, fatanah. Itu sifat Nabi kan. Jadi itu ada kejujuran, itu bersopan santun, berkata-kata, berkomunikasi dengan baik dengan orang. Jangan orang datang miring-miring, kita langsung sambut juga dengan miring. Sambutlah dengan kata yang baik, sehingga tidak terjadi apa? Miskomunikasi. Nah, A apa? Itu adalah amanah. Dan F adalah kecerdasan, fatanah, kecerdasan. Ini dalam beragama harus cerdas. Tidak boleh hanya kepintar, oh saya sudah tahu semua itu. Kecerdasan. Itu penting itu. Nabi saja tidak sekolah, bisa cerdas, tapi pintar. Fatanah, karena dia memiliki fatanah. Itu kecerdasan itu penting pada dalam kehidupan. Makanya cerdas beragama, ikhlas beramal. Ini kuncinya. Pak, nanti soal bagaimana harapan Bapak soal seni budaya Islam ini terus ada di masyarakat. Ya, yang pertama saya kalau pendidikan ini harus diperhatikan pendidikan. Pendidikan mulai dari usia dini, pendidikan di rumah, pendidikan apa istilah PAUD ya, pendidikan usia dini. Ya, terus masuk ke
jenjang-jenjang Sekolah ini dasar. harus selalu ada, dan pendidikan agama jangan sampai hilang. Ini. Mulai dari sejak dini hingga Ya, pada akhir. keteladanan. Jangan gurunya melarang, dia sendiri terlambat datang. Berarti kan keteladanan tidak ada. Baik. Nah, di rumah juga begitu. Orang tua menyuruh anaknya salat, orang tuanya tidak salat. Tapi keteladanan penting. Dengan keteladanan ini maka tercipta satu masyarakat, oh begini kehidupan ini. Sehingga kita enak. Ya, tercapai suatu masyarakat yang betul-betul religi. Jadi dihiasi. Dan itu dunia ini satu taman yang dihiasi dengan 5 perhiasan. Yang pertama, ilmunya para ilmuwan, Baik. para ulama. Yang kedua, ilmu ulama, wa adil umara, keadilannya para pemimpin. Keadilan para pemimpin. Yang ketiga, wa ibadatul ubad, ketertiban hamba beribadah, wa amanati tujar, kejujurannya para pedagang. Baik. Dan yang kelima, wa nasihatul mutarifin, kedisiplinannya para ASN, aparatur sipil negara dalam bekerja. Masuk jam 7, pulang jam 4. Bukan masuk jam 10, pulang jam 11. Pulang lebih awal. Dan kedisiplinan. Nah, ini keteladanan. Makanya kita enak. Tidak terjadilah prioritas rendah, tapi Iya. kita mencapai prioritas yang tinggi. Produktivitasnya Ya, tinggi. tentu kita ada input, ada outputnya. Output yang bagus. Ya. Tapi kalau tidak ada input, mau mantap apa? Input masuk, bagus. Hasilnya juga akan apalagi bagus. outcome-nya. Baik. Nah, kalau bicara ekonomi, Iya. jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam kita mencapai tujuan itu. Harus persiapkan alat-alat ini sehingga jangan sampai kita sampai di sana, waduh, tidak ada apa-apa karena memang kita tidak ada persiapan. Baik. Saya kira begitu kan pandangan saya. Pendidikan penting. Pendidikan paling penting adalah Ya. menjadi salah satu yang paling utama ketika Ya, ini kan pendidikan, mengembangkan keteladanan. seni budaya Islam. Baik pemirsa, pada segmen akhir ternyata sebagai salah satu perkembangan saat ini dan dukungan paling penting dalam mengembangkan budaya Islam di Sulawesi Tenggara adalah pendidikan paling utama, mulai dari sejak dini hingga pada tingkatan level perguruan tinggi. Pada segmen akhir, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah hadir bersama kita dalam program bincang kita. Nantikan program bincang kita pada segmen selanjutnya. Saya Taya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.